Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila dengan NIM 230603501021, Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teori interaksi simbolik dari mata kuliah Teori Sosiologi 2. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan pada peran simbol dan makna dalam membentuk perilaku sosial. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan fisik, tetapi juga terhadap makna yang mereka berikan pada simbol-simbol dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada tokoh dan konsep dasar. Gertrude Herbert Mead, seorang tokoh utama dalam teori ini, menjelaskan bahwa identitas dan kesadaran diri manusia terbentuk melalui interaksi sosial. Herbert Blumer kemudian merangkum teori ini menjadi 3 premis utama. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada sesuatu. Yang kedua, makna tersebut muncul melalui interaksi sosial. Dan yang ketiga, makna dapat berubah melalui proses interpretasi yang berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya proses pembentukan makna. Proses terbentuknya makna ini terjadi melalui sosialisasi, di mana individu belajar memahami simbol-simbol yang digunakan dalam masyarakat. Misalnya bahasa, gestur, dan ekspresi wajah adalah simbol yang maknanya ditentukan oleh kesepakatan sosial. Melalui interaksi, individu kemudian membangun identitas dan memahami peran sosial mereka dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai contoh penerapan teori interaksi simbolik. Nah, yang pertama itu dalam keluarga. Seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya untuk menghormati orang yang lebih tua melalui penggunaan kata-kata sopan dan gestur tertentu. Yang kedua di sekolah. Guru yang memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi sehingga siswa tersebut merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar yang lebih giat. Nah, yang ketiga dalam media sosial. Penggunaan emoji hati sebagai simbol cinta atau suka pada unggahan seseorang. Di dunia kerja, seragam perusahaan yang menunjukkan identitas dan profesional karyawan. Dan yang kelima, dalam budaya lokal, upacara adat yang melambangkan rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur. Dan yang terakhir, dalam interaksi sosial, jabat tangan yang menandakan perkenalan dan niat yang baik. Nah, selanjutnya itu peran teori interaksi simbolik dalam kehidupan sosial. Teori interaksi simbolik juga memainkan peran penting dalam pendidikan. Guru dan siswa membangun makna bersama melalui proses pembelajaran dan komunikasi di dalam kelas. Dalam dunia politik, simbol-simbol seperti bendera atau lambang partai politik digunakan untuk membangkitkan identitas dan solidaritas kelompok dalam hubungan sosial. Bahasa gaul atau slang yang digunakan di kalangan remaja menciptakan identitas kelompok yang unik. Nah, adapun kelemahan teori interaksi simbolik. Namun, meskipun teori ini sangat relevan untuk memahami interaksi sosial, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan karena berfokus pada makna subjektif. Teori ini sulit untuk diuji secara empiris. Selain itu, teori ini dianggap kurang memperhatikan struktur sosial yang lebih besar, seperti pengaruh kekuasaan dan institusi dalam membentuk makna. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa teori interaksi simbolik menekankan bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi simbolik antar individu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya berkomunikasi secara verbal, tetapi juga melalui berbagai simbol seperti bahasa, gestur, dan ekspresi. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih peka terhadap bagaimana simbol dan makna mempengaruhi perilaku sosial serta membantu membangun realitas sosial yang lebih harmonis. Meskipun memiliki kelemahan dalam pengujian empiris, teori ini tetap relevan dalam menganalisis berbagai aspek kehidupan sosial seperti pendidikan, media sosial, budaya, dan dunia kerja.
Teori ini juga mengajarkan bahwa makna sosial tidak bersifat tetap, tetapi harus berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tersebut teori ini dapat membantu kita membangun komunikasi yang lebih efektif, menumbuhkan empati dalam interaksi sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih.